اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah bin Abi Bakar Bafadl Al-Hadrami As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas seputar tayammum dan belum selesai, maka kita lanjutkan sekarang pasal berikutnya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru, fi syurutit tayammum, tentang syarat-syarat tayammum. Maksudnya syarat sahnya tayammum. Qala syurutut tayammum, syarat-syarat tayammum asyratun, ada 10 syarat. Jadi supaya tayamum kita sah ada 10 syaratnya. Salah satu saja dari syarat ini tidak dilakukan, maka tayamumnya tidak sah. Sama dengan sholat ya, ibadah kan, maka ada syarat-syaratnya. Menghadap ke arah kiblat misalnya, bersuci dulu misalnya, tidak dilakukan syaratnya tidak sah. Maka apa saja ini syarat tayamum? Yang pertama, ayyakuna, bahwasanya adalah tayamum itu biturabin, dengan debu. Maka selain debu tidak bisa. Tayamum dengan batu tidak bisa. Tayamum dengan pasir tidak bisa. Harus dengan apa? Debu. Tayamum dengan batu bata tidak bisa. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tetapi jujur saja bahwa ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama yaitu mazhab Hanafi berpendapat bahwa tayamum bisa dengan apapun yang ada di atas muka bumi dari bagian-bagian bumi. Maka batu bata itu dari bagian bumi, batu itu juga dari bagian bumi, pasir itu juga dari bagian bumi, maka semuanya bisa untuk apa? Tayammum. Tapi memang sabda Nabi SAW kalimatnya adalah waju'ilat turbatuha, dijadikanlah debunya bumi sebagai alat suci. Nah, berdasarkan hadis inilah mazhab Syafi'i mengatakan harus pakai debu karena Nabi mengatakan turbah. Tetapi mazhab Hanafi mengatakan boleh selain debu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan fatayammamu sa'idan. Sa'idan itu adalah segala sesuatu yang sa'ada, yang naik di atas bumi, termasuk batu dan sebagainya tadi. Karena itu kalau bisa ya kita pakai debu, tapi ketika mencari debu susah, silahkan selain debu ya, batu bata dan sebagainya silahkan. Syarat yang kedua, wa ayyakuna, bahwasanya debu tadi tahiron, suci. Maka kalau debunya tidak suci, sama dengan kita berwudu dengan air najis, tidak sah. Debu sudah terkena kencing orang, kemudian debunya diambil, baunya pesing, ini adalah debu yang najis, tidak bisa untuk tayamum. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiban. Tayyiban itu artinya suci untuk tayamum. Yang ketiga, wa alla yakuna, bahwasanya tidaklah debu itu musta'malan, sudah dipakai. Yang dimaksud musta'mal atau sudah dipakai, yaitu sudah dipakai untuk tayammum sebelumnya atau untuk bersuci sebelumnya. Sama dengan air kemarin ya. Air yang musta'mal tidak bisa untuk wudu. Maksudnya air yang sudah dipakai untuk melenyapkan hadas. Tetapi kalau airnya digunakan untuk selain melenyapkan hadas, maka masih boleh dipakai untuk wudu. Air digunakan untuk cuci piring misalnya. Nah, setelah itu airnya kita gunakan untuk wudu, gimana? Nggak ada masalah. Karena digunakan untuk cuci piring, itu bukan musta'mal namanya. Musta'mal adalah kalau digunakan untuk bersuci. Yang keempat, wa alla yukhalitahu, tidak boleh mencampuri debu tadi, daqiqun, gandum, wa nahwuhu, dan sejenisnya. Karena kalau campur dengan gandum berarti kita tidak tayamum dengan debu, tapi tayamum dengan debu plus gandum.
Itu sama dengan kita tayamum dengan air teh. Nah, ini air putih bisa untuk wudu. Tapi kalau air teh, nggak bisa untuk wudu. Kenapa? Airnya sudah campur sama teh. Sama juga debu campur dengan gandum. Nah, itu sama dengan wudu dengan air teh, nggak sah. Yang kelima, wa ayyaqsidahu, bahwasanya dia harus menuju kepada debu tadi. Falau safat hurrih, maka seandainya angin itu menerbangkan debu tadi, faraddadahu, lalu dia mengusap-usapnya atau mengembalikannya, maksudnya apa? Mengusap-usapnya, lam yakfih, maka itu tidak mencukupi. Jadi misalnya gini, ada angin kencang, karena angin kencang membawa debu. Nah, sehingga kita berada di tengah jalan sambil meniatkan ini saya tayamum. Maka angin yang membawa debu tadi membawa debu ke wajah kita, setelah sampai wajah kita usap-usap. Itu tidak sah. Kenapa? Karena debunya tidak kita tuju, tapi debunya justru yang menuju kepada wajah kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan, menujulah kepada debu, berarti harus menuju. Menuju artinya kita ambil debu tadi dengan telapak tangan kita, plek, nah dipukulkan, plek. Kalau angin tadi bertiup kan tidak ada pukulan sama sekali kan? Anginnya justru yang mengirimkan debu, nggak sah. Yang keenam, wa ayyam saha, dia harus mengusap wajahnya, wa yadaihi, dan kedua telapak tangannya, bidarbataini, dengan 2 pukulan. Nah, ini mazhab Syafi'i, 2 pukulan. Tapi nomor 6 ini mayoritas guru kami tidak menggunakannya. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, tayamum cuma memukulkan 1 kali pukulan. Maka untuk nomor 6 ini cukup kita mengumpulkan 1 pukulan untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan. Yang ketujuh, wa ayyuzila, bahwasanya dia melenyapkan an-najasata, barang yang najis, awalan, terlebih dahulu. Jadi kalau ada tai kucing nempel di tangan kita, maka sebelum tayamum, tai kucingnya dibersihkan dulu. Kalau sudah dibersihkan dari tai kucing, sudah nggak ada tai kucing di tangan, baru silahkan mulai tayamum. Yang kedelapan, wa ayyajtahida, dan bahwasanya dia bersungguh-sungguh fil qiblah, mengetahui kiblat, qablahu, sebelum tayamum. Yang kesembilan, wa ayyaqa'a, bahwasanya tayamum itu terjadi ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu salat. Nah, ini hukum khusus untuk tayamum yang berbeda dengan wudu. Kalau wudu, kita boleh berwudu sebelum datang waktu salat. Jam 11 kita wudu untuk salat duhur, sah. Tetapi jam 11 tayamum untuk salat duhur, tidak sah. Kenapa? Jam 11 belum masuk waktu salat duhur. Demikian juga kita belum tahu arah kiblat mana, kita masih bingung, ini mana ya? Karena kita safar nih. Kemudian kita sudah wudu, padahal masih bingung arah kiblat, silahkan, nggak ada masalah. Wudunya tetap sah. Tetapi kalau tayamum, maka tentukan dulu mana kiblat. Kalau sudah tahu kiblat, baru apa? Tayamum. Kenapa sih kok begitu? Karena tayamum ini adalah hukum rukhsah atau keringanan. Ketika terpaksa kita tidak bisa memakai air. Maka yang namanya rukhsah, keringanan, itu disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Orang belum tahu arah kiblat, belum wajib sholat. Orang belum masuk waktu sholat, belum wajib sholat. Berarti kamu belum perlu tayamum. Maka karena belum perlu tayamum, jangan tayamum. Itu kalau kita tayamum sebelum waktunya, sama dengan melakukan sesuatu sebelum kita memerlukannya. Ada orang kelaparan, tetapi masih kuat badannya. Kemudian dia mengatakan, ini karena saya kelaparan, nggak dapat selain anjing, maka saya makan anjing. Ini tidak boleh. Kenapa? Kamu laparnya masih lapar normal, belum lapar dahsyat. Kalau laparnya dahsyat yang dikhawatirkan akan mati, nah itu baru terpaksa namanya. Makan anjing boleh kalau nggak ada yang lain. Nah, maka makan anjing sebelum waktunya, mengatakan bahwa dia sudah terpaksa, ini tergesa-gesa sebelum waktunya. Nggak boleh. Nah, demikian juga di sini, tayamum adalah hukum keringanan, maka hanya boleh dilakukan atau sah dilakukan ketika kita sudah memerlukannya. Kapan memerlukannya? Ketika sudah masuk waktu salat dan ketika sudah mengetahui arah kiblat. Yang ke-10,
Wa ayyatayammama, dia harus tayammum likulli fardin, untuk setiap salat fardu ainiyin, yang fardu ain. Jadi kalau salatnya fardu ain, maka masing-masing salat berlaku satu tayamum saja. Satu tayamum hanya bisa untuk satu salat fardu. Misalnya kita mau jamak antara zuhur dengan asar karena musafir, tidak boleh tayamum satu tok. Tayamumnya 2 kali. Tayamum untuk salat zuhur, lalu tayamum untuk salat asar. Kenapa? Karena tayamum itu sifatnya tidak melenyapkan hadas. Hadas masih ada pada kita. Sifatnya tayamum hanyalah mubih, menyebabkan kita boleh sholat. Sehingga kalau kita misalnya junub, kemudian tidak ada air, kita tayamum. Nanti kalau ada air, wajib mandi tidak? Wajib mandi. Kenapa? Hadas masih ada pada kita. Sehingga tayamum ini fungsinya bukan untuk menghilangkan hadas, tapi fungsinya supaya boleh sholat. Nah, kita tayamum boleh sholat duhur, tapi kemudian mau jamak dengan apa? Asar. Nah, berarti tayamum lagi. Karena sholat asar adalah sholat fardu ain, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ngikut wudhu yang sebelumnya nggak apa-apa. Panjenengan sholat duhur 4 rakaat. Setelah itu sholat sunnah 4 rakaat juga setelah duhur. Nah, nggak perlu tayamum lagi. Kenapa? Karena sudah terwakili oleh tayamum yang sebelumnya, yaitu ketika kita sholat duhur. Masalah ini sudah selesai, persyaratan tayamum yaitu 10 persyaratan. Kita lanjutkan sekarang pasal berikutnya. Faslun, pasal baru, fi arkanit tayammum, tentang rukun-rukun tayammum. Rukun-rukun tayammum disebut juga fardu-fardu tayammum. Maka beliau mengatakan furudut tayammum, fardu-fardunya tayammum atau kewajiban dalam tayammum. Khamsatun, ada 5. Yang pertama adalah an-naqlu, memindah. Memindah apa? Tentu saja maksudnya adalah memindah debu, karena kita bertayamum menggunakan debu. Mindah kemana? Mindah dari tempatnya ke wajah yang akan kita tayamumi. Mindah dari tempatnya ke tangan yang akan kita tayamumi. Maka harus ada perbuatan memindah tadi. Menuju kemudian memindah. Adapun kita tidak memindah sama sekali, tapi anginnya meniupkan debu, akhirnya sampai ke wajah. Nah, ini tidak sah tayamum. Kenapa? Kita belum melakukan rukun tayamum, yaitu memindah ke wajah. Ats-tsani, yang kedua, niyatul istibahah, niat untuk bisa sholat, niat untuk boleh sholat. Wa yajibu, dan wajib, qarnuha, menggandengkan niat tersebut, biddarbi, dengan pemukulan kepada tanah. Wastidamatuha, dan berkelanjutannya niat tadi, ila mashi syai'in, sampai mengusap sesuatu, min wajhihi, dari wajah kita. Jadi rukun yang kedua adalah harus dengan niat. Kenapa? Karena tayamum adalah ibadah. Sementara Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Tiada lain sahnya amalan harus ada niatnya. Nah, niatnya tayamum apa? Niatnya supaya boleh salat. Karena tadi tayamum fungsinya bukan menghilangkan hadas. Kalau wudu niatnya boleh, niatnya menghilangkan hadas boleh. Tapi tayamum nggak bisa niat menghilangkan hadas. Bisanya saya mau salat. Nah, supaya boleh salat maka tayamum dulu. Kapan tayamumnya niatnya itu? Niatnya ketika kita pukulkan tangan. Tak. Tapi setelah itu berhenti niat nggak boleh. Niatan harus, niat dalam hati harus muncul terus sampai kita usap. Karena ketika kita baru memukulkan ke tanah, itu belum melakukan tayamum. Itu baru proses sebelum tayamum. Tayamum yang hakiki adalah ketika tanah sudah nempel pada wajah kita. Itulah yang disebut sebagai tayamum. Maka pada saat pertama kita mengusap wajah, ini niatan harus masih muncul. Makanya kalau tayamum, hendaklah kita apa? Niatnya yang khusyuk. Jangan sampai pas memukul niat, habis itu malah domblong, akhirnya apa? Tidak sadar bahwa dia akan melakukan tayamum, sehingga niatnya sudah putus. Habis itu malah ngobrol sama teman. Habis ngobrol sama teman baru
diusap. Nah, padahal niatnya apa? Sudah putus, jangan begitu. Fa inna wa, kalau dia meniatkan bitayammumihi, dengan tayamum tersebut, istibahatal fardhi, supaya boleh melakukan salat fardu, maka shallal fardhu, dia boleh salat fardu, wan nafla, plus salat sunnah. Atau istibahatan nafli, dia meniatkan supaya boleh salat sunnah, awis salata, atau salat secara umum, aw salatal janazah, atau hanya untuk salat jenazah, maka lam yusalli bihil fardhu, dia tidak boleh salat untuk salat fardu. Jadi maksudnya, kalau kita tayamum tadi, niatannya adalah supaya boleh salat fardu. Saya mau salat duhur nih, maka saya tayamum. Nah, maka setelah salat duhur ditambah salat sunnah, nggak ada masalah. Karena apa? Salat sunnahnya ngikuti niatan salat duhurnya. Tayamumnya nggak perlu diulang lagi. Tetapi kalau niatannya hanya untuk salat sunnah, salat duha misalnya, atau niatannya kita untuk salat tahiyatul masjid misalnya, maka tidak boleh setelah salat tahiyatul masjid kemudian kita salat duhur dengan tayamum tersebut. Tidak sah. Kenapa? Karena salat sunnah derajatnya lebih rendah daripada salat wajib. Sehingga kalau niatannya untuk sesuatu yang rendah, tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi. Tapi kalau niatannya untuk sesuatu yang tinggi, yaitu salat wajib, maka otomatis yang sunnahnya sudah ikut. Karena sunnah itu apa? Lebih rendah. Demikian juga salat jenazah. Ya. Ada jenazah lewat, panjenengan belum wudu, cari air nggak ketemu, akhirnya tayamum. Niatannya untuk salat jenazah. Selesai salat jenazah, ternyata orang-orang melakukan salat asar. Nah, panjenengan langsung salat asar, nggak bisa. Tayamum lagi. Kenapa? Jenazah derajatnya lebih rendah daripada salat asar. Karena salat asar itu adalah fardu ain, sementara salat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah derajatnya lebih rendah. Yang ketiga, wa mashu wajhihi. Rukun ketiga adalah mengusap wajahnya. Rukun yang keempat, mashu yadaihi, mengusap kedua telapak tangannya, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i, sampai kedua siku. Kenapa? Karena tayamum dianggap sebagai pengganti dari wudu. Wudu sampai siku, berarti tayamum juga sampai siku. Ini mazhab Syafi'i. Tapi yang dipakai oleh guru-guru kita tidak seperti itu. Sehingga untuk nomor 3 ini sengaja memang saya jelaskan mazhab yang lain, karena yang lebih sesuai dengan hadis yang sahih dari Nabi SAW, tayamum hanya sampai pada pergelangan saja. Diusap bagian luar, nah ini sudah berarti sampai pergelangan selesai. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi mengusap hanya sampai pergelangan saja. Maka nomor 3 ini tidak dipakai, nggak apa-apa. Tapi kalau antum pakai suatu saat, nggak apa-apa juga. Sesekali supaya ingat, oh mazhab Syafi'i itu adalah sampai siku. Silahkan, nggak ada masalah. Loh kok nggak ada masalah? Karena mazhab Syafi'i menetapkan seperti ini, pasti ada dalilnya, bukan tanpa dalil. Dalilnya minimal 2. 1, Quran mengatakan wudu sampai siku. Maka mereka katakan al-badal lahu hukmul mubdal. Pengganti hukumnya sama dengan yang diganti. Wudu adalah diganti dengan tayamum. Nah, berarti tayamum sama dengan wudu. Pakai kaidah. Ya. Dalil yang kedua, Ibnu Umar kalau tayamum juga sampai siku. Nah, maka Ibnu Umar seorang sahabat Nabi. Dan tidak mungkinlah Ibnu Umar membuat-buat ibadah yang dia sengaja menyelisih Nabi, nggak mungkin. Nah, maka dari sisi ini sebenarnya mazhab Syafi'i punya dalil. Tetapi yang mengatakan sampai pergelangan juga punya dalil. Masalahnya mana dalil yang lebih kuat, itu aja. Tapi masing-masing punya dalil. Yang kelima, al-khamis, yang kelima, at-tertib, harus urut bainal mashataini, di antara dua usapan. Jadi usapannya harus wajah dulu baru tangan, nggak boleh tangan dulu baru wajah. Sama dengan panjenengan wudu, kaki dulu baru kemudian wajah, nggak sah. Karena tidak urut, harus urut. Kenapa harus urut? Karena ini adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh kita pakai nalar kita sendiri, oh dibolak-balik aja, nggak bisa. Ibadah harus betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yaitu dari masalah ibadah sementara tidak termasuk dari ajaran agama, maka amalannya adalah tertolak. Kalau amalan muamalah, maka tidak perlu adanya dalil. Pakai HP ini muamalah, nggak perlu ada dalilnya HP apa, nggak perlu. Pakai mic, nggak perlu ada dalilnya mic apa, pakai laptop, nggak perlu. Ini semuanya muamalah, bukan ibadah. Kalau masalah ibadah harus sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan dalam Quran, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah dan tangan. Nah, berarti oleh Allah sebutkan wajah dulu. Maka jangan dibolak-balik. Dan Rasulullah mengatakan, ibda'u bima bada Allah bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah memulai wajah, berarti wajah dulu. Jangan dibolak-balik. Ini masalah ibadah. Masalah muamalah silahkan dibolak-balik, nggak ada masalah. Kita lanjutkan. Wa sunanuhu. Adapun sunnah tayammum. Sunnah tayammum di sini saya hitung ada 12 macam. Nomor 1 adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Dalilnya apa? Dalilnya disamakan atau dikiaskan dengan wudu. Sebelum wudu kita disuruh membaca bismillah, maka tayamum juga disuruh membaca bismillah. Karena apa? Qaidahnya mengatakan al-badal lahu hukmul mubdal. Pengganti hukumnya sama dengan yang diganti. Maka kalau wudu ada bismillahnya, tayamum ada bismillahnya. Sunnah yang kedua, wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Berarti telapak kanan dulu baru telapak kiri. Seandainya dibalik gimana? Sah, karena hanya sunnah. Tetapi kurang utama. Kenapa kurang utama? Nabi sukanya mendahulukan yang kanan, bukan yang kiri. Yang ketiga, wa mashu a'la wajhih, dan mengusap bagian atas dari wajahnya. Jadi maksudnya dia mendahulukan bagian atas dari wajahnya. Karena ini adalah bagian yang paling mulia, wajah manusia ini. Nah, maka dimulai dari apa? Bagian atas. Bukan dari bawah, tapi dari atas. Yang keempat, wa takhfiful ghubari, dan meringankan debu. Maksudnya kalau kita lihat debu yang nempel di tangan ini banyak, maka hendaklah diringankan. Nabi cara meringankannya ditiup. Maka sunnah meniup ini adalah ketika diperlukan saja. Kalau nggak diperlukan meniup, nggak perlu ditiup. Misalnya panjenengan pakai mazhab Hanafi, tayamum memukul pada batu. Di batu nggak ada bekas sama sekali debu nempel, maka nggak perlu tiup-tiup. Ngapain ditiup? Nggak ada sesuatunya kalau ditiup. Tetapi kalau di debu yang banyak, kemudian tangan panjenengan ada keringetan sehingga basah-basah, sehingga ini debunya sangat banyak nempel, silahkan diringankan. Ditiup atau gerak-gerakan begini supaya gugur sebagian dari debunya tadi. Yang kelima, wal muwalatu, dan berkesinambungan. Kesinambungan maksudnya langsung setelah mengusap wajah lalu langsung mengusap telapak tangan. Jangan dicedai dengan ngopi dulu. Habis ngopi baru dilanjutkan. Jangan begitu, Tapi seandainya dijeda gimana? Ya tetap sah, karena ini hanyalah apa? Sunnah. Jadi setelah mengusap wajah kemudian ngopi. Setelah ngopi baru kemudian mengusap tangan. Meskipun aneh-aneh ngeten iki. Tayamum cuma sebentar kok dijedai ngopi. Tapi seandainya begitu gitu loh. Gimana? Sah. Niatnya terputus. Apa? Niatnya terputus. Kalau niatnya tadi kan sambungnya harus sampai mengusap saja. Setelah itu niat enggak apa-apa. Nggih. Niatnya dari memukul sampai mengusap tok. Nggih. Begitu sudah tok, udah putus niat enggak apa-apa. Yang keenam, wa tafriqu, dan memisah al-asabi, jari-jari, indar darbi, ketika memukul. Merenggangkan maksudnya itu, ya. Jadi mukulnya bukan ditutup begini. Ayo direnggangkan. Karena dengan merenggangkan seperti ini, maka debu lebih menyeluruh terhadap tangan kita. Tapi kalau ditutupkan begini, kira-kiranya sininya nggak akan kena. Nah, maka dibuka. Jadi tujuannya apa? Supaya mubalaghah, supaya lebih sempurna tujuannya. Yang ketujuh, wa naz'ul khatam, dan mencabut cincin. Nah, ini bagi ibu-ibu yang suka pakai cincin, mau tayamum, dicabut cincinnya. Wajib apa sunnah? Sunnah.
Tetapi beliau mengatakan wajibu dan wajib naz'uhu mencabut cincin fid darbati tsaniyah pada pukulan yang kedua. Maksudnya gimana? Pukulan yang kedua kita akan mengusap tangan. Nah, mengusap tangan itu tidak akan sempurna kalau ada cincin. Karena yang tertutupi oleh cincin nggak akan terusap oleh debu. Lah bagaimana dengan wudu? Wudu kan tidak harus melepas cincin, kan boleh digerak-gerakkan tok. Untuk tayamum tidak cukup digerak-gerakkan. Kenapa? Karena wudu air itu kuat. Ketika digerak-gerakkan tuh airnya sudah bisa masuk. Tapi kalau debu tidak kuat. Sehingga ketika kita gerak-gerakkan debunya tidak ikut apa? Masuk. Maka harus dilepas cincinnya. Ini mazhab Syafi'i mengatakan wajib melepas cincin pada pukulan yang kedua karena pakai 2 kali pukul. Tapi kalau kita pakai 1 kali pukulan, berarti kita wajib melepasnya pada saat pukulan tersebut. Sebelum memukul tersebut dilepas. Tujuannya tadi, supaya ketika diusap itu semuanya terkena usapan. Maka tayamum sama dengan wudu, nggak boleh nggak terusap. Wajah misalnya yang terusap, bagian pipi kanan nggak kena, nggak boleh, nggak sah. Harus semuanya diusap. Sama dengan wudu. Wudu harus apa? Semuanya kena basuhan tangan. Ini semuanya harus kena usapan tangan. Kemudian wa min sunanihi, dan termasuk sunah-sunah tayamum yang ke-8, imrarul yadi, menjalankan tangan alal udwi, pada anggota. Jadi tidak cukup nempel, tak, harus dijalankan. Nah, ini jalankan. Wajah juga gitu, jalankan. Seandainya tangan kita besar, ketika kita tutupkan di wajah sudah tertutupi semuanya. Ini kurang sempurna tayamumnya. Tayamumnya disempurnakan dengan cara digerakkan. Sama dengan wudu. Wudu lebih sempurna kalau digerakkan, didalek, digosok. Jadi istilahnya kalau untuk wudu itu dalek, menggosok. Tapi kalau untuk tayamum istilahnya imror, menjalankan. Tapi sebenarnya sama. Tapi ini semuanya sunnah. Seandainya tidak dilakukan tetap sah. Wudu misalnya, panjenengan buka keran. Habis itu wajahnya digerojoki dengan keran. Gerojoki sampai semua wajahnya kena air. Wudunya udah sah. Tapi kurang bagus. Lebih bagus kalau kita usap dengan tangan kita. Didalek, digosok. Kaki juga gitu. Kita buka keran kemudian kakinya dicuri air tanpa kita gosok dengan tangan. Sudah sah. Kalau pengen sempurna digosok dengan tangan. Dan itu insya Allah kaki kita lebih bersih. Yang ke-9, wa mashul adudi, dan mengusap siku bagian atas. Kok siku? Napa nih? Hasta, bagian atas kok hasta. Napa nih? Lengan atas. Wa mashul adudi, dan mengusap lengan atas. Ini mazhab Syafi'i. Jadi yang wajib cuma sampai siku, kalau ditambahkan ke atas ini sunnah. Tapi nomor 9 ini kita tidak memakainya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika tayamum hanya sampai pergelangan. Seandainya sesekali kita amalkan supaya kita ingat mazhab Syafi'i begini, gimana? Boleh. Kenapa? Karena kaedahnya adalah al-badal lahu hukmul mubdal. Pengganti sama hukumnya dengan yang diganti. Ketika wudu kita diperbolehkan untuk nambah dikit supaya lebih mantep ngusap sikunya ini. Nah, maka ditambah dikit, ada tambahan sedikit. Ini sunnah tambahnya ini. Nah, maka demikian juga tayamum juga sunnah. 10, wa adamut tikrar, dan tidak diulangi. Jadi berbeda dengan wudu. Kalau wudu malah sunnahnya diulangi sampai 3 kali. Tapi tayamum sunnahnya tidak diulangi. Kalau panjenengan ulangi gimana? Ya tetap sah, tapi nggak usah diulang. Tayamum diusap-usap sampai 3 kali, ya boleh, tapi tidak sesuai sunnah. Ya, sunnahnya adalah cuma sekali usap saja. Kenapa berbeda antara tayamum dengan wudu? Katanya tadi pengganti hukumnya sama dengan yang diganti. Nah, maka jawabnya adalah karena tayamum itu hanya mengusap, bukan membasuh. Maka sama dengan mengusap kepala. Mengusap kepala sunnahnya cuma 1 kali. Ya. Jadi kepala nggak disunahkan untuk diusap 3 kali, 1 kali aja. Nah, sama juga tayamum. Sunnah ke-11, wal istiqbal, dan menghadap, yaitu ke arah kiblat. Kenapa? Padahal tidak ada dalil yang mengatakan wudulah menghadap ke arah kiblat. Mereka mengatakan karena tayamum adalah ibadah.
Dan ibadah itu semuanya paling bagus dilakukan dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Contoh baca Quran lebih bagus menghadap ke arah kiblat. Contoh majelis ilmu lebih bagus menghadap ke arah kiblat. Tapi majelis ilmu menghadap ke arah kiblat ini bingung nih. Maksudnya pripun nih? Gurunya yang menghadap kiblat atau muridnya yang menghadap kiblat? Nah, kalau mayoritas para ulama yang saya lihat mereka kalau ngajar itu selalu gurunya yang di arah barat, yang di arah kiblat, sehingga yang menghadap ke kiblat adalah para pendengarnya. Tapi di sini dibalik nih. Berarti yang saya lebih utama daripada antum. Saya menghadap kiblat, antum menghadap membelakangi kiblat. Ya nggak apa-apa, saya dimuliakan, alhamdulillah. Tapi biasanya memang para masyayikh itu kalau ngajar, ya gurunya yang di kiblat, murid-muridnya yang menghadap ke arah kiblat. Salah satu ulama yang suka menghadap ke arah kiblat dalam segala kondisi adalah Al-Imam Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i. Dia itu tidak pernah didapati kecuali selalu menghadap ke arah kiblat. Jadi beliau nggak suka membelakangi apa? Arah kiblat. Meskipun lagi ngapain lah. Misalnya lagi membuat kopi karena ada apa? Tamu misalnya lagi membuat kopi, dia menghadapnya ke arah kiblat. Belajar, dia menghadapnya ke arah kiblat. Pokoknya paling sentuh menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Arah kiblat termasuk arah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya BAB nggak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi. Berarti itu adalah arah yang dimuliakan. Seseorang yang meludah ke arah kiblat, kata Nabi, besok ludahnya akan ada di antara kedua kepalanya sini. Di antara kedua matanya sini. Sahih hadisnya. Maka jangan meludah ke arah kiblat. Meludah dilihat dulu arahnya mana nih. Arah kiblat jangan. Bayangkan besok di akhirat panjenengan di padang mahsyar sininya penuh dengan apa? Ludah. Orang-orang heran, kok akeh ludah ya kowe? Karena dulu menghadap ke arah kiblat. Nggak boleh. Ya nggak sampai haram, tetapi apa? Makruh. Sehingga nanti kita akan malu sendiri di akhirat. Sunnah terakhir yang ke-12, wasyahadatani, dan mengucapkan syahadatain ba'dahu setelah tayammum. Dalilnya apa? Qiyas dengan wudu. Kalau wudu, setelah wudu selesai kita disunahkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Demikian juga di sini setelah tayamum membaca itu juga. Muncul pertanyaan, kenapa di sini hanya disebutkan syahadatain, dua syahadat? Kenapa enggak ditambahi wa doa dan doa? Kan ada doanya kan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, penulis kitab ini termasuk yang mendoifkan hadis yang berisi doa tadi, sehingga dia menganggap tidak usah diamalkan. Kemungkinan yang kedua, beliau mengatakan dua syahadat, maksudnya dua syahadat dan seterusnya sampai akhir, sudah termasuk doa tadi, nggak usah disebutkan. Maka saya nggak tahu yang dimaksud penulis ini adalah apakah syahadatan tak cukup ataukah syahadatan plus lanjutannya. Kalau panjenengan pengen ngerti apa yang dimaksud oleh penulisnya, panjenengan bangunkan dulu dia dari kuburan. Ditanya, Pak Yai, ini yang dimaksud syahadatan tok napa lanjut? Kalau beliau mengatakan tok, oh berarti dia menganggap hadisnya apa? Dhaif, yang doa itu. Memang hadis tentang Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu diperselisihkan derajatnya. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Nah, maka panjenengan bebas mau baca atau tidak silahkan. Kalau saya lebih suka baca. Kenapa? Pertama itu adalah doa kebaikan. Yang kedua, ada ulama yang mensahihkan. Udah, dimudahkan aja lah. Karena untuk apa? Masalah fadilah amal saja. Kemudian berikutnya, wa man lam yajid ma'an, barang siapa yang tidak mendapati air, wala turaban, tidak juga mendapati debu, shallal fardha, maka dia pun salat fardu wahdahu, sendiri, wa a'ada, dan dia mengulangi bil ma'i, dengan air. Jadi maksudnya ini membahas tentang faqidut tahurain, orang yang tidak mendapati dua alat suci. Alat suci yang pertama adalah air, yang kedua adalah debu. Air nggak ada, debu nggak ada. Nah, namanya apa? Faqid tahurain, tidak mendapati dua alat suci. Contohnya gimana? Di atas pesawat terbang.
Airnya pas habis, kering kerontang, dan kita nggak bawa air botol aqua. Kemudian cari debu di atas pesawat, orang yang debu. Bersih total di sana. Nah, maka gimana? Beliau katakan, shallal fardha wahdah. Salat fardu sendiri. Tapi a'ada bil ma'. Nanti kalau sudah turun dari pesawat, ulangi lagi berwudu dengan air, setelah itu salat lagi. Lah kalau salatnya harus diulangi, kenapa di atas pesawat kok harus salat juga? Mereka menyebutnya sebagai salatun li hurmatil waqti. Salat untuk menghormati waktu. Ini waktu salat, jangan sampai kita nggak ikut salat, menghormati waktu. Sama dengan seorang wanita yang lagi haid, hendaklah menghormati orang puasa Ramadan. Jangan gara-gara dia haid kemudian makan malah apa? Ngiming-ngimingi yang puasa. Wih, makan enak. Siang-siang Ramadan dia makan karena haid, memang tidak puasa, tapi makan ditampil-tampilkan di hadapan suaminya yang lagi puasa kelaparan. Oh enak ya Pak, rasanya Pak. Nah ini nggak sopan kayak begini. Harusnya hormatul waqt, menghormati waktu. Jadi makannya gimana? Yang delik, di dalam kamar misalnya. Sehingga perempuan yang sedang haid sangat tidak bagus kalau dia makan di siang Ramadan di warung. Meskipun orang-orang tahu, oh ini berarti makan lagi haid berarti ini. Karena orangnya pakai kerudung kok makan di warung. Tapi kurang bagus. Kenapa? Seperti tidak menghormati waktu. Seperti apa? Tidak menghormati waktu. Dan salat li hurmatil waqt, salat untuk menghormati waktu, itu juga termasuk masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama mengatakan, kalau kamu sudah menunaikan tugasmu, berarti kewajibanmu sudah gugur. Nggak ada kewajiban double, nggak ada. Kamu sudah tayamum, sudah. Kemudian sudah salat, sudah. Nah, berarti karena sudah salat, sudah tayamum, berarti sudah tidak ada kewajiban lagi. Seperti misalnya naik kereta. Naik kereta, semestinya salat duhur asar itu harus di bawah, tidak boleh di atas kereta. Tapi karena perjalanannya ini sampai malam, sehingga waktu duhur dan asarnya terlewat di kereta. Maka dalam mazhab Syafi'i, kamu salat di kereta adalah salatnya li hurmatil waqt. Salat duhur di atas kereta, salat asar di atas kereta. Tapi nanti turun dari kereta, wajib ngulangi apa? Salat duhur dan asar lagi. Double salatnya. Mazhab Syafi'i tapi. Nah, sebagian ulama mengatakan, enggak lah. Dia sudah menunaikan kewajiban. Kewajibannya apa? Salat. Nah, salatnya kok duduk di atas kereta? Ya terpaksa. Enggak ada lagi tempat. Enggak bisa untuk berdiri. Berdiri nanti malah jatuh. Atau tidak ada tempat untuk salat berdiri. Karena tempatnya yang salat untuk berdiri tempat lalu lalang orang, nggak bisa untuk salat berdiri, nah, maka akhirnya terpaksa salatnya duduk dan tidak bisa menghadap ke arah kiblat karena kereta jalannya macam-macam, muter-muter, kadang ke arah utara, kadang ke arah selatan. Nah, ini namanya salat li hurmatil waqt. Nah, maka masalah-masalah khilafiyah seperti ini saya mengatakan kepada antum, boleh antum menggunakan mazhab Syafi'i boleh, tetapi tidak menggunakan mazhab Syafi'i, menggunakan mazhab yang lain yang dianggap lebih kuat juga boleh. Kebetulan mayoritas guru-guru saya menganggap bahwa orang sholat di atas kereta itu sudah menunaikan kewajibannya. Sehingga tidak ada kewajiban untuk apa? Ngulangi lagi. Mayoritas guru saya begitu. Sehingga yang saya amalkan selama ini, kalau saya terpaksa sholat di atas kereta, ya saya sholat di atas kereta, habis itu turun nggak ngulangi lagi. Saya nggak pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mengikuti pendapat guru-guru saya yang menurut mereka itu pendapat yang lebih kuat. Tapi seandainya panjenengan pakai mazhab Syafi'i, silahkan. Kenapa silahkan? Karena kita bukan ulama. Yang bukan ulama disuruh tanya kepada ulama. Ulama menjelaskan, kamu sholatnya li hurmatil waqti, habis itu kamu ulangi. Ya sudah, sami'na wa ta'na, selesai. Hanya karena di sini ada dua pendapat, nah, maka kalau kita bisa melihat mana sih yang lebih kuat dalil-dalilnya atau alasan-alasannya, nah, kita bisa memilih. Tapi kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang lebih kuat, pun pakai mazhab Syafi'i yang tersebar di Indonesia ini lebih aman. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Hanya sampai jam 8:45, tetapi saya buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sedangkan di sesi yang kedua ini saya akan jawab